Suasana panggung yang mengejutkan penonton. Sebagai reporter yang menyaksikan langsung dari area panggung, momen ini terasa begitu tak terduga ketika dua penyanyi cilik naik ke panggung dan langsung mencuri perhatian. Penonton yang sebelumnya bercengkrama bahkan sempat terdiam saat intro musik mulai dimainkan. Wajah polos keduanya tampak kontras dengan lagu yang mereka pilih, sebuah tembang penuh rasa luka dan pengkhianatan yang biasanya dibawakan penyanyi dewasa. Namun justru disinilah letak daya tariknya. Ketika nada pertama keluar, sorakan spontan pun terdengar, bukan karena kelucuan semata, tetapi lebih karena rasa tak percaya bahwa mereka benar-benar mampu menguasai panggung sebesar ini. Ada kesan bahwa penonton tahu mereka akan menyanyi, namun tidak menyangka mereka bisa menampilkan warna suara yang sangat matang. Dari gestur tubuh dan tatapan mata, terlihat bahwa keduanya sudah terbiasa tampil, namun tetap membawa ketulusan anak-anak. Ini membuka pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang melatih mereka dan bagaimana mereka bisa menjiwai lagu seberat itu? Harmonisasi tak terduga dua penyanyi cilik. Saat keduanya mulai masuk ke bait awal, suasana berubah drastis. Sebagai reporter, saya bisa melihat reaksi para juri, kru, hingga penonton yang duduk di tribun. Banyak dari mereka yang saling menoleh, seolah bertanya tanpa kata, "Ini sungguh terjadi?" Harmonisasi yang mereka bentuk terdengar stabil, bahkan lebih rapi dibanding penampilan beberapa penyanyi remaja yang sebelumnya tampil di acara yang sama. Tidak ada rasa ragu atau grogi yang biasanya terlihat pada anak seusia mereka. Yang menarik, ketika salah satu dari mereka mengambil nada tinggi, yang lain justru menahan dengan nada rendah yang rapi, kombinasi yang bukan hanya mengindikasikan latihan, tetapi juga pemahaman alami mengenai ritme dan dinamika lagu. Sejumlah penonton tampak mulai mengangkat ponsel untuk mengabadikan momen tersebut. Ada yang berbisik bahwa kualitas suara mereka menunjukkan potensi besar yang bisa berkembang jauh di masa depan. Namun tetap ada misteri, dari mana bakat ini muncul secara tiba-tiba dan siapa yang pertama kali menemukan mereka. Lirik penuh luka yang dibawakan dengan kedewasaan. Momen paling menarik dari penampilan ini adalah saat lirik mulai memasuki fase emosional. Luka hatiku dalam, rasa rindu menjadi benci. Dari perspektif jurnalis, menarik melihat bagaimana dua penyanyi belia dapat menyampaikan kalimat seberat itu dengan ekspresi yang tepat. Mereka tidak tampak seperti anak-anak yang hanya menirukan nada, tetapi seperti penyampai pesan yang memahami ritmenya. Tentu, tidak bisa dipastikan apakah mereka benar-benar mengerti makna terdalam lagu tersebut. Namun, teknik vokal dan gestur mereka seolah mengisyaratkan adanya pembinaan khusus. Ada penonton yang terlihat berkaca-kaca, mungkin karena lirik lagu membawa kenangan tersendiri. Namun ada pula yang berspekulasi bahwa kedalaman pembawaan ini bisa jadi hasil latihan intensif yang tidak banyak diketahui publik. Yang jelas, perpaduan antara kesederhanaan usia dan kedalaman tema lagu menciptakan suasana emosional yang jarang terjadi dalam panggung anak-anak. Reaksi penonton yang memunculkan gelombang kekaguman. Setelah beberapa menit penampilan berjalan, atmosfer ruangan semakin dinamis. Saya melihat sendiri bagaimana penonton berdiri dari kursinya, memberikan tepuk tangan bahkan sebelum lagu mencapai klimaks. Ada pula beberapa orang tua yang terlihat tersenyum bangga, meskipun mereka bukan orang tua dari kedua penyanyi tersebut. Reaksi spontan seperti ini memperlihatkan bahwa penampilan tersebut memiliki kualitas yang beresonansi dengan berbagai kalangan usia. Tepuk tangan panjang terdengar setiap kali penyanyi cilik itu menyelesaikan sebuah frase, seolah penonton ingin memberikan dukungan maksimal terhadap keberanian mereka tampil membawakan lagu yang syarat emosi. Beberapa penonton yang saya wawancarai menyebutkan bahwa mereka merasa tersentuh karena penyampaian lagu tersebut terasa jujur, sebuah kualitas yang kerap hilang pada penyanyi dewasa yang sudah terlalu sering tampil. Fenomena ini membuka perbincangan baru mengenai bagaimana anak-anak mampu menyentuh hati publik melalui kesederhanaan dan ketulusan. Teknik vokal yang mengisyaratkan latihan serius di balik layar. Sebagai reporter yang sering meliput acara musik, saya dapat mengatakan bahwa teknik vokal keduanya tidak hadir begitu saja.
Ada indikasi kuat bahwa mereka menjalani pembinaan yang cukup terstruktur. Vibrasi halus, pengaturan napas, serta kemampuan mereka mempertahankan nada menunjukkan latihan yang konsisten. Meski begitu, tidak ada laporan resmi mengenai siapa pelatih mereka atau bagaimana proses persiapannya. Beberapa kru di balik panggung menyebutkan bahwa keduanya sering terlihat berlatih bersama bahkan sebelum geladi bersih dimulai. Namun, tetap ada batas informasi yang tidak bisa diungkap sepenuhnya. Untuk menghindari spekulasi berlebihan, kami hanya bisa melaporkan bahwa kualitas vokal ini jelas bukan hasil latihan singkat. Pada akhirnya, penampilan ini menjadi bukti bahwa bakat tidak hanya ditentukan oleh usia, melainkan juga oleh ketekunan dan dukungan lingkungan sekitar. Momen ketika lagu mencapai puncak emosionalnya. Puncak penampilan terjadi ketika kalimat "kalau ku tahu dia beristri" dilantunkan. Sebagai reporter, saya bisa merasakan perubahan atmosfer seketika. Nada itu dinyanyikan dengan tekanan yang tepat, tidak berlebihan, namun cukup untuk menggambarkan intensitas rasa kecewa dalam lirik. Yang membuatnya lebih menarik adalah reaksi penonton yang tiba-tiba hening untuk beberapa detik, seolah semuanya butuh waktu untuk mencerna performa tersebut. Adegan ini membuat banyak orang mempertanyakan bagaimana dua penyanyi cilik dapat menafsirkan bagian paling dramatis dari lagu ini dengan begitu baik. Ada yang menduga ini hasil arahan pelatih vokal, ada juga yang menilai bahwa bakat alami mereka memang luar biasa. Walaupun demikian, tidak ada indikasi bahwa mereka terlibat dalam situasi nyata yang berkaitan dengan tema lagu, sehingga aman untuk diasumsikan bahwa kemampuan mereka murni berasal dari interpretasi musik semata. Sorotan tentang kemungkinan tekanan mental pada penyanyi cilik. Dalam beberapa tahun terakhir, sorotan publik terhadap tekanan pada penyanyi cilik semakin meningkat. Dari sudut pandang reporter, penting untuk mencatat bahwa meskipun penampilan ini sangat memukau, kita tidak bisa mengabaikan isu potensi tekanan yang mungkin muncul di balik proses latihan dan ekspektasi panggung. Tidak ada bukti bahwa kedua penyanyi ini mengalami tekanan berlebih. Namun diskusi semacam ini penting sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap dunia hiburan anak. Penampilan penuh emosi membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah mereka benar-benar nyaman dengan materi lagu yang begitu dewasa. Namun berdasarkan pengamatan saya, keduanya tampak percaya diri dan bahagia, terutama ketika menerima tepuk tangan meriah dari penonton. Bagaimanapun, pembicaraan mengenai perlindungan terhadap performer cilik tetap perlu menjadi bagian dari dialog agar tidak ada misinterpretasi atau ekspektasi tidak wajar yang dibebankan kepada mereka. Spekulasi mengenai pemilihan lagu yang tak biasa untuk anak-anak. Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan setelah acara berakhir adalah keputusan untuk membiarkan mereka membawakan lagu dengan tema seberat ini. Tidak ada keterangan resmi mengenai siapa yang memilih lagu tersebut. Namun sejumlah penonton berspekulasi bahwa pemilihan ini dilakukan berdasarkan kesesuaian suara dan kualitas vokal mereka yang dinilai mampu mengimbangi lagu dramatis. Ada pula yang menyebutkan bahwa pemilihan lagu semacam ini bertujuan menampilkan sisi dewasa dari bakat muda tersebut agar mereka dapat bersaing secara lebih kompetitif di dunia musik. Namun, karena tidak ada pernyataan resmi dari pihak manajemen, semua ini masih berada pada tahap asumsi. Dari perspektif reporter, saya menilai bahwa keputusan tersebut dapat menjadi langkah strategis selama tetap berada dalam batas kenyamanan dan perlindungan bagi performer cilik. Reaksi setelah lagu berakhir, antara haru dan kekaguman. Begitu lagu berakhir, tepuk tangan panjang pecah dan menggema di seluruh ruangan. Beberapa penonton berdiri sebagai bentuk apresiasi, sementara yang lain tampak tersenyum bangga. Kedua penyanyi itu terlihat sedikit terkejut namun senang dengan sambutan tersebut. Dari sisi jurnalis, menarik untuk melihat bagaimana mereka tetap mempertahankan sikap rendah hati meski mendapat respons luar biasa. Tidak ada gestur berlebihan atau ekspresi yang dipaksakan, semuanya tampak natural.
Inilah salah satu alasan mengapa penampilan ini begitu memikat. Selain itu, sejumlah penonton muda tampak menjadikan mereka sebagai inspirasi, terutama setelah melihat bagaimana bakat dapat bersinar bahkan di usia yang masih sangat muda. Sorotan kamera pun banyak tertuju pada keduanya, menunjukkan bahwa mereka berhasil mencuri perhatian publik dalam waktu singkat. Penutup, pesan moral dari sebuah penampilan tak terduga. Sebagai reporter, saya melihat penampilan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga pengingat bahwa bakat dapat muncul dari tempat yang tidak disangka. Dua penyanyi cilik ini menunjukkan bahwa usia bukan halangan untuk menyampaikan sesuatu yang kuat kepada publik. Walaupun tema lagunya dewasa, pembawaan mereka tetap terasa elegan dan sopan, menjaga agar penampilan tetap aman untuk berbagai kalangan penonton. Yang paling penting, mereka berhasil membuktikan bahwa ketulusan bisa mengubah panggung biasa menjadi momen yang berkesan. Dengan dukungan yang tepat, bakat seperti ini berpotensi tumbuh lebih besar lagi di masa depan. Tentu saja, penting bagi kita semua untuk terus memastikan bahwa setiap performer muda diberi ruang berkembang yang sehat dan nyaman. Pada akhirnya, penampilan singkat ini telah menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan, bukan